Pemirsa, bertempat di gedung PGSD Kota Blitar, pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi atau KRPK, Rakyat Tuntut Keadilan, Ratu Adil dan Barisan Petani menggelar diskusi publik bersama ICW, KPK, dan akademisi. Diskusi publik ini untuk mengurai berbagai persoalan, penegakan hukum, transparansi penyelenggara pemerintah dalam rangka mewujudkan kelola pemerintah yang bersih, bebas dari KKN. Seperti apa diskusi pegiat anti korupsi tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di sini negeri kami, tempat ribuan masyarakat pencari keadilan Selasa pagi tumpah ruah memadati komplek kampus PGSD Jalan Soekarno-Hatta, Kota Blitar. Mereka hadir dalam rangka mengikuti diskusi publik bersama ICW, KPK, dan akademisi kampus. Ini berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda. Diskusi publik ini digagas oleh pegiat anti korupsi Blitar dan sekitarnya yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi atau KRPK dan Rakyat Tuntut Keadilan, Ratu Adil, Front Perjuangan Petani Mataraman atau FPPM, Serikat Buruh Merdeka atau SBM, Gerakan Anak Jalanan atau Ganjal, dan Front Mahasiswa Revolusioner atau FMB bekerja sama dengan kampus Unisba. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Diskusi publik ini bertujuan untuk mengurai berbagai persoalan di hukum masyarakat yang mencederai rasa ketidakadilan akibat lemahnya penegak hukum di pemerintahan. Para pegiat anti korupsi ini juga menggalang solidaritas pemberantasan korupsi yang saat ini tengah mati suri di tanah air. Sejumlah narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Muhammad Rianto, Ketua KRPK, Abdullah Dahlan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Dr. Haji Emu Roji, Pembantu Rektor 1 Universitas Blitar atau Unisba Blitar, serta turut hadir dalam diskusi ini pejabat dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Blitar dan sejumlah pihak terkait lainnya. Namun sebelum diskusi publik digelar, para pegiat anti korupsi ini menggalang aksi solidaritas pemberantasan korupsi, perang melawan korupsi dengan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 20 meter. Kami telah menemukan berbagai masalah di sini. Dari masalah tersebut banyak kaitannya dengan manipulasi dan korupsi. Jadi hari ini kami akan menuntutnya melewati jalur hukum. Asal Bapak tahu ya, saya akan mengusut tuntas kasus permasalahan ini. Dan perkenalkan kami dari KPK. Untuk itu, hari ini juga kami akan melaporkan kasus ini kepada KPK. Pemateri Muhammad Rianto, Ketua KRPK Blitar, menyampaikan berbagai persoalan atau kasus hukum yang terjadi di masyarakat hingga kini harus dikawal bersama-sama seperti sejumlah kasus sengketa lahan perkebunan, dugaan kasus korupsi di Pemkab dan Pemkot Blitar, serta kasus investasi bodong dan sebagainya. Yang perlu kami pahami adalah agenda ini, mimbar ini terselenggara. Diskusi publik ini
terselenggara, tidak ada campur tangan dari pihak birokrasi. Acara ini terselenggara tidak ada suntikan serupiah pun duit dari APBD maupun APBN. Acara ini terselenggara karena kesadaran, sebuah kesadaran sejati yang muncul dari masyarakat semuanya, yang menginginkan agar penegakan supremasi hukum dan perwujudan tata kelola yang baru ini benar-benar dilakukan di Blitar Raya khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Pada momentum yang sangat berbahagia ini, kita juga ada kawan-kawan petani yang mana dalam beberapa bulan terakhir ini kita sempat menyoroti terkait masalah program IP 4T. Yang kedua adalah kawan-kawan dari sektor mahasiswa atau kawan-kawan korban member DPS mungkin ada di sini mungkin. Yang jelas pada momentum kali ini kita dihadiri oleh kawan-kawan dari kepolisian, kawan-kawan dari kejaksaan. Nanti kita minta komitmennya bagaimana agar masalah DPS itu bisa mampu dituntaskan, para pelaku investasi bodong itu juga ditangkap, gratifikasi bisa dibongkar, duitnya itu bisa dikembalikan ke korban-korban member. Yang kedua adalah di antara kawan-kawan yang ada di sini ada beberapa kawan-kawan yang saat ini menempati tanah-tanah konflik bekas perkebunan, misalnya kayak di Gunung Tapen, Susu. Dan kita tahu bahwasanya seringkali masyarakat itu dikadali, diapusi. Pada momentum hari ini kita akan kupas ya. Tanah, kalau geonya habis, tanah terlantar. Dan fakta mengatakan tanah-tanah terlantar yang terbentang dari ujung Blitar itu sudah dikuasai oleh rakyat, dan kita sepakat untuk tetap mempertahankannya hingga titik darah penghabisan itu. Dan juga kawan-kawan yang beberapa bulan terakhir ini juga telah mengikuti agenda-agenda aksi kita, kayak kawan-kawan tani ya, misalnya aja peraturan bersama 4 menteri ini sebenarnya kado yang teramat manis yang dibuat untuk masyarakat. Siapapun warga negara, petani, kaum tani yang telah menduduki tanah-tanah yang diklaim oleh pihak petani lebih dari 20 tahun berhak untuk mengajukan sertifikasi runah. Ini yang membuat bukan Puspida, ini bukan yang membuat bukan seorang model tumpah ayat, bukan 4 kementerian. Sementara itu, pemateri kedua, Haji M. Muhroji, pembantu Rektor 1 Universitas Blitar menyampaikan bahwa korupsi sudah mengakar di segala lini. Oleh karena itu, peran serta masyarakat, pegiat anti korupsi tidak boleh surut. Muhroji mengapresiasi gerakan-gerakan anti korupsi yang dimotori oleh Triyanto dan berharap di masyarakat muncul seperti Triyanto-Triyanto lain yang mau menyuarakan anti korupsi. Muhroji juga menyampaikan berbagai hal yang menyebabkan terjadinya korupsi, serta
dasar seseorang tidak boleh berbuat korupsi. Ada beberapa pesan tadi yang disampaikan kepada kami untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah salam hangat bagi warga yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Juga para pejabat yang mendukung kegiatan kali ini. Kemudian juga disampaikan bahwa Pak Rektor menyambut baik acara ini karena sebagai sudah kita kenal kan hajatnya itu Unisba, khususnya Fakultas Hukum ini bekerja sama dengan KRPK untuk menjalankan pertemuan ini. Dan KRPK sudah kita kenal bahwa demikian konsisten untuk mengadakan pemberantasan korupsi di daerah setempat. Dan dari pihak kami hal tersebut karena kebetulan juga kita pelajari bersama. Jadi khususnya Fakultas Hukum, malah kita juga mengirim, Unisba mengirim beberapa personil untuk ikut kursus, ikut dilatih dalam rangka pemberantasan korupsi. Hentikan korupsi, hentikan kolusi, Indonesia jaya kalau tanpa korupsi. Mari kita berantas korupsi. Nah, definisi korupsi saya kira cukup banyak. Sebenarnya di situ diambil dari bahasa Latin yang artinya korupsio, itu artinya itu busuk. Jadi korupsi itu sebenarnya busuk. Jadi siapa yang mau korupsi berarti mau maem busuk. Nah ini fakta. Ada 3 yang saya ambil, apa itu definisinya. Saya menyitir sebetulnya kalau dasar dari sebuah ajaran agama. Saya berpikir begini, Ibu Bapak Saudara semua, korupsi itu nggak ada yang nggak tahu, nggak ada yang nggak tahu. Apakah itu gratifikasi atau apapun itu semua tahu. Tapi kadang-kadang justru tahu itu kadang melakukan. Dulu sebelum kita diciptakan, Tuhan itu sudah memfirmankan di dalam surat Al-Imran 161. Ini mohon maaf, dasar yang saya ambil dari Al-Quran, disebutkan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap dari apa yang diberi, tiap-tiap itu akan diberi pembalasan tentang apa yang dia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedangkan mereka itu tidak dianiaya. Jadi ini dasar. Kira-kira gimana korupsi itu bisa terjadi? Setidaknya ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah adanya kesempatan. Yang kedua adanya sarana, dan yang terakhir adalah integritas atau kemauan. Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah Dahlan, Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW Jakarta, bahwa angka korupsi di Indonesia sangat tinggi. Jawa Timur menduduki peringkat ke-6 di Indonesia dan ini sangat memprihatinkan. Hidup rakyat, hidup petani, hidup nelayan, hidup buruh, hidup mahasiswa, dan maju untuk kita semua. Luar biasa hari ini saya bisa hadir di Blitar, kota tempat lahirnya pemimpin Republik, kota yang menjadi inspirator bagi Republik. Bung Karno tidak lepas ikatan emosional dari Blitar. Saya beruntung hari ini juga bisa hadir di sini bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ada dari Pak Kejaksaan, Pak Jaminsus dari Kepolisian, dan jajaran Muspika dari Dinas, dan utamanya adalah basis kekuatan rakyat yang hadir hari ini. Jawa Timur ini
termasuk peringkat 6 besar kasus korupsi yang terungkap. Kita potret saja di 2013-2014 yang lalu, setahun yang lalu. Apresiasi buat teman-teman kejaksaan, kepolisian, KPK yang berhasil mengungkap kasus-kasus itu. Satu sisi penegak hukum mengungkap, tapi sisi yang lain kita prihatin. Ya kalau gitu banyak juga kasus korupsi yang terjadi, ya kan? Nah ini menandakan bahwa sebenarnya kita prihatin. Provinsi kita tidak bergeser dari range 6 besar, peringkat 6 besar teratas. Sektor yang dikorupsi juga beragam. Ada mulai infrastruktur, ada pertanahan, ada juga pajak, ya, kesehatan, pendidikan. Artinya apa? Bahwa lingkup semua sektor tidak lepas dari persoalan korupsi. Teman-teman petani merasakan betul, misal ketika pupuk mahal, ada pupuk subsidinya tidak nyampai, betul nggak Pak? Kalau mau nyampai harganya mahal, ya nah? Nah, ini yang kita lagi juga sedang telusuri, di mana letak kebocoran, di mana letak permainan para distributor pupuk-pupuk yang bersubsidi tadi. Artinya apa? ICW tidak hanya bicara soal korupsi BLPI, korupsi Senturi, tapi kita coba menjawab juga soal problem-problem korupsi yang ada di tingkat petani, termasuk tadi yang disampaikan Mas Tri, soal ada soal alih lahan yang memang juga terjadi, misalnya perjanjian 4 menteri, SKB 4 menteri, IP 4 tadi ya, yang itu seharusnya tahun ini sudah terrealisasi, tapi sampai sekarang saya melihat kita di Blitar saja cukup banyak yang belum mendapatkan haknya. Nah ini kita akan cari nanti, karena kita juga ada sinergi nanti dengan Kementerian BPN, Kehutanan. Ya. Saya dekatkan dengan problem kita. Dua hal, soal sekarang ada kebijakan di desa namanya dana desa. Ya, kita harus mulai kawal, karena bagaimanapun perputaran uang di desa juga akan mulai banyak. Oleh karena itu peran dan tanggung jawab kita dalam bagian anti korupsi tidak usah jauh-jauh, memantau anggaran di level pedesaan masing-masing. Nah terakhir, ya karena Blitar kabupaten kota juga mau pilkada, satu pesan kita bagi incumbent, jangan gunakan dana APBD untuk modal politik. Jangan jadikan kebijakan sebagai alat transaksi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam diskusi publik ini juga diberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan persoalan kasus yang terjadi di masyarakat yang hingga kini belum terselesaikan. Secara umum memang semua masyarakat petani telah mengharapkan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Wiranto tentang IP 4, tapi ternyata sampai sekarang belum ada buktinya. Satu. Untuk yang kedua, apakah benar di Kabupaten Blitar ini ada sekatan-sekatan bahwa IP 4 akan dilakukan atau dilaksanakan paling belakang, menunggu yang lainnya sudah oke, atau begitu? Kalau memang tidak, nah memang dilakukan secara keseluruhan se-Indonesia, kenapa di Kabupaten Blitar belum bisa dilaksanakan? Yang jelas, hasil informasi, hasil komunikasi, hasil konfirmasi kita dengan pihak-pihak yang ada di Jawa Timur kemarin, bahwa untuk tahun ini yang telah ditetapkan mendapatkan anggaran di Jawa Timur itu ada 3 kota,
Yang pertama adalah Blitar, Batu, Trenggalek. Untuk yang Blitar tahun ini anggarannya IP4P itu diperuntukkan bagi 1.500, sekali lagi 1.500 pemohon. Jadi tidak ada alasannya untuk tidak ada tim IP4P yang ada di Blitar. Anggarannya itu enek, duit Ponegoro itu enek, duit APBN ada. Yang ingin saya tanyakan, saya mohon bantuan karena di sini dari Mas Tri atau dari KPK sudah banyak membantu dari kami. Kemarin juga dibimbing kami dari DPRD, Polres sampai mereka ditahan, juga dari Mas Tri semuanya sudah dibantu. Dari Surabaya pun, dari Gubernuran sampai dengan Kejati sudah kami lapori. Cuman dari Jakarta, mungkin dari perwakilan KPK saya ingin setidaknya kasus gratifikasi yang dilakukan oleh PT DBS, yaitu gratifikasi yang menyangkut dari kawan-kawan media aja, oknum, maksud saya oknum media, DPR ada, Mabes juga ada. Saya ingin dari kawan-kawan KPK membantu untuk menyentil mereka yang menggunakan. Terima kasih. Memang kalau mau dilihat dari aspek tindak pidana korupsi, akan menjadi unsur tindak pidana korupsi kalau menyangkut keuangan negara. Nah, tapi bagaimana ketika dana publik dikumpulkan, apakah kemudian masuk menjadi kategori keuangan negara? Itu satu diselesaikan. Nah, kalau prosedurnya, kalau dana publik sudah dikumpulkan oleh pemerintah dan masuk sebagai kas daerah, keuangan daerah, maka itu resmi menjadi bagian dari terminologi keuangan daerah tadi. Misal dana BOS, dana subsidi bantuan pendidikan dari orang tua yang kemudian dikumpulkan sekolah, sebenarnya itu menjadi bagian yang tidak lepas dari keuangan daerah juga, karena yang pengelola juga adalah daerah. Nah, tapi proses ini bisa juga mengarah tindak pidana penggelapan yang kalau pengelolanya kemudian menghilangkan sejumlah dana yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, bisa saja unsur pidana penggelapan ataupun nanti disertai siapa saja penikmat aliran dana ini atau follow the money-nya siapa. Nah, ini juga bisa dikatakan tadi dengan unsur menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara itu, peserta dialog publik dari Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasih Pidana Kasus Yudi Istono Sarjana Hukum mengatakan bahwa Kejaksaan berjanji akan mengusut tuntas berbagai kasus yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan, baik pidana maupun berbagai kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pemkab dan Pemkot Blitar. Siapapun koruptor itu pasti melakukan perlawanan balik, ya, baik langsung maupun langsung. Nah, dan ini pun sering ditandai dengan adanya apa? Konspirasi di tingkat aparat penegak hukum yang ada di bawah. Misalnya aja dengan mati surinya dugaan korupsi yang ditangani oleh pihak Kejaksaan sini yang melibatkan entah itu wali kota atau bupati, ini terus kemudian dilimpahkan ke Kejati, dan hasil dari komunikasi dengan kita dengan pihak Kejati adalah bahwa kasus korupsi yang besar ini juga telah dilimpahkan ke Kejagung. Yang kedua adalah patgulipat atau konspirasi korupsi di isu pertanahan, jadi isu masalah HGU, ya, kemudian juga isu IP4T. Yang jelas adanya perempat menteri ini yang selama ini tidak dilakukan oleh semua pemangku kepentingan yang ada di bawah. Kita jangan berharap agar segala konflik atau masalah-masalah yang selama saat ini masih mengendap, ini juga akan dipantau dan didorong oleh kawan-kawan jaringan nasional yang melibatkan ICW dan KPK juga. Artinya ini penting, dari bawah kita dorong, dari atas kita tekan. Nanti biar sama-sama target kita untuk memejani koruptor ini benar-benar mampu berhasil gitu.
Seusai diskusi, para pegiat anti korupsi menyerahkan berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang selama ini diperjuangkan oleh para pegiat anti korupsi Blitar kepada ICW. Serah terima dokumen-dokumen dugaan korupsi atau konflik pertanian dari Nyamil dari tempat ini ke ICW dan nanti akan teruskan ke kawan KPK. Berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi dan berkomitmen menguatkan jaringan masyarakat sipil untuk turut bergabung dalam agenda anti korupsi baik wilayah maupun tingkat nasional, mendukung sepenuhnya untuk menguatkan lembaga KPK dari segala bentuk pelemahan KPK dalam pemberantasan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Tentu dari beberapa persoalan-persoalan yang disampaikan masyarakat tadi, mulai dari kasus pertanahan, IP4T yang kemudian disampaikan tadi, jadi ada konflik lahan juga, ada persoalan tenaga honorer ya, guru ataupun di PNS juga, ada persoalan misal investasi bodong DBS tadi. Ini menunjukkan ada sejumlah kasus-kasus korupsi yang terjadi yang memang perlu pengawalan dan sinergi terhadap aparat penegak hukum juga, khususnya KPK dalam hal ini. Maka langkah ICW tentu dari apa yang disampaikan, dari kasus-kasus yang juga dilaporkan pada hari ini, dari proses diskusi yang tadi, tentu dengan dukungan data yang disampaikan kepada kami juga akan kami follow up untuk kemudian kepada para pihak terkait, khususnya KPK juga, misal beberapa kasus IP4T, kasus DBS bodong yang sudah ditangani kejaksaan yang harus dipantau, termasuk kasus K2 tenaga honorer yang ke Badan Kepegawaian Nasional yang kita akan laporkan juga dengan beberapa temuan-temuan tadi. Prinsipnya ICW punya tanggung jawab untuk kemudian melanjutkan dari kasus yang sudah dilaporkan. Pemirsa, demikianlah tadi rangkaian dialog publik anti korupsi yang digelar oleh pegiat anti korupsi bekerja sama dengan kampus Unisba Blitar. Semoga dialog ini memberikan motivasi terhadap masyarakat serta berbagai pihak untuk bersama-sama melawan korupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih bebas dari KKN. Akhirnya saya Himatul Izzas pamit, sampai jumpa dan salam JTV.